untuk kehidupan akhirat. Kita disuruh perbaiki, yaitu apa? Kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan kita ini, di mana kita hidup, harus kita yaitu perbaiki dan kita hidup dengan hidup yang sebaik-baiknya. Jangan hidup semau gue, gitu ya. Jangan hidup semau gue, ya. Jangan enak-enak saja. Ya. Karena apa? Karena kita setelahnya hidup akan mengalami yang namanya kematian. Dan setelah mati kita akan dihidupkan kembali. Ya. Oleh karena itu disuruh kita mengarungi hidup ini dengan membawa bekal yang sebaik-baiknya. Maka perbaikilah hati kita, perbaikilah iman kita, perbaikilah takwa kita. Watajawwadu fa inna khairul jadi taqwa. Wattaqu ya ulil albab. Perbaikilah. Jadi itu apa? Iman kita kepada Allah. Terus, nah salah satu perbaikan iman kita ini adalah seperti ini. Ya. Ini kita lagi apa nih? Lagi meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan keimanan kita pada saat ini ketika kita keluar itu sama, bahkan bisa lebih. Yang khawatir di sini kita imannya naik, setelah keluar dari majlis-majlis ilmu, iman kita ini malah turun. Dengan dasar apa? Yaitu dengan dasar kita takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki terus. Kita berusaha terus perbaiki amal ibadah kita. Ya. Karena sesungguhnya perbuatan baik itu diiringi dengan sifat takwa kita. Kita sendiri mengerti tentang arti takwa yang sesungguhnya. Bahkan sering diucapkan di dalam khatib, takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah. Ikrar kita. Takwa itu apa? Menjalankan segala perintah Allah. Perintah yang bagaimana? Perintah yang baik-baik. Perintah yang memang Allah tuntunkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah menjalankan ketakwaan kita, niscaya apapun yang kita kerjakan ini dilandaskan dengan takwa akan mendapat yaitu keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita hidup ini berharap akan mendapat ridho Allah. Amal yang senantiasa kita selalu lakukan, entah itu amal kita yang sifatnya penuh dengan keikhlasan karena semata-mata karena Allah. Ada juga orang yang melakukan bukan karena Allah. Sifat ikhlasnya mungkin hilang karena sesuatu kan. Ya, karena apapun yang dia lakukan, yang pada awalnya pekerjaan-pekerjaan akhirat itu yang dia lakukan bukan karena Allah, karena tidak ada di dalam hatinya nilai keikhlasan, maka nilai keagamaan ini, nilai yang sabarnya itu tentang untuk akhirat tersebut, maka itu akan berubah menjadi nilai amal dunia. Tapi sebaliknya, apapun yang kita kerjakan, hal-hal yang diiringi dengan ketakwaan,
walaupun itu sifatnya pekerjaan dunia, perkara-perkara dunia, tetapi kita memohon ridho dan keikhlasan Allah semata-mata yang kita lakukan besar maupun kecilnya, ini akan menjadi nilai ibadah akhirat. Paham ya? Kita sholat, kita ngaji, kita beramal yang lainnya, tapi sholat, amal, ngaji kita, taklim kita bukan karena Allah, karena pengen dipandang seseorang, karena pengen kita uangnya kita, maka nilai ibadah kita itu akan hilang. Tetapi sebaliknya tadi saya katakan, orang yang bekerja, dia bekerja keras dengan bentuk fisik yang nyata, padahal kelihatannya itu sifatnya untuk keduniaan, tapi dia benar-benar nilai ikhlas ini dia tanamkan. Ya semata-mata karena hidup mencari ridho Allah, maka nilai hidup dan pekerjaan yang sifatnya dunia ini akan membawa suatu kehidupan di akhirat. Inilah sifat orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, selalu ingin bertambah dan bertambah terus keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa wattaqu ya ulil albab, yaitu bahwa orang-orang yang benar-benar memiliki sebaik-baiknya bekal, yaitu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mempunyai ulil albab itu pemikiran yang baik. Jadi dia mau menggunakan akalnya, menggunakan pemikirannya, tidak semata-mata karena nafsu di hatinya, nafsu dengan egonya. Yang dia kerjakan itu benar-benar karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya yakin apapun yang saya kerjakan ini insya Allah tidak akan lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita kerjakan, nilai-nilai inilah yang menjadikan kita semuanya ini, para remaja semuanya, insya Allah, dikala sahabat kita, dikala teman kita, dikala saudara kita pada saat ini memang mereka mempunyai kesempatan setiap waktunya, setiap saatnya, bahkan setiap minggunya untuk menghadiri seperti ini, mereka tidak mau menghadirinya. Mereka padahal kuat, mereka padahal itu memiliki kesehatan, mereka tidak kurang dari makan dan minumnya, tetapi mereka belum diberikan taufik dan hidayah, keimanannya lemah sehingga takwanya pun itu berkurang. Maka pantaslah mereka ini belum bisa dan belum ikut seperti apa yang kita lakukan seperti ini. Nah inilah bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah. Bersyukur kita kepada Allah. Kenapa? Saya masih diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, masih bisa untuk duduk bersama-sama di dalam majlis-majlis ilmu ini. Seperti itu. Ya. Karena apa? Di antaranya kita untuk memperkuat amal ibadah kita dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memiliki keimanan yang kuat, ketakwaan yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita hidup di dunia ini harus kita bawa kesenangan-kesenangan ini untuk kehidupan bekal akhirat kelak. Boleh kita disuruh bersenang-senang di dunia ini, disuruh kita bersenang-senang, jangan kita murung aja. Boleh disuruh kita memperkaya diri, harta kita banyakin, jabatan kita ambil setinggi-tingginya, uang kita cari sebanyak-banyaknya, istri kita cari seadil-adilnya. Kalau itu semuanya kita miliki,
yaitu membawanya dengan iman dan takwa. Insya Allah selamat. Kita banyak uang, kita banyak harta, kita punya jabatan yang tinggi, tapi kita karena Allah luar biasa. Jabatan yang kita miliki, harta yang kita miliki, pangkat yang kita miliki, harta yang kita miliki, kalau kita semuanya jalankan karena Allah, niscaya itu akan menjadi suatu penolong kita sebagai, yaitu membela kita di akhirat kelak. Makanya orang Islam ini disuruh memperkaya diri, disuruh untuk hidup senang. Hidup senangnya ini bukan hanya untuk hidupnya saja, kita bawa untuk akhirat, ya, gitu. Karena disuruh situ ya. Wa khawful amal fa'ina amal ta'amul. Jadi ya, bawalah bekal ini, ya, ringankan amal kita, beban kita di dunia ini. Kehidupan kita ini kita ringankan dari beban-beban perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya, karena sesungguhnya nanti ketika kita menghadap kepada Allah, semua yang namanya dosa itu akan hilang dan kita menghadap kepada Allah dalam keadaan ringan, tidak berat. Ya, wa khafiful amal fa inna aqwadul amal. Ya. Ya, kita ketika kita bebannya ringan, kita tidak lagi membawa dosa, maka dengan kata lain yaitu kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini namanya khotimah, ya. Husnul khotimah yaitu akhir dari keberadaan kehidupan kita ini, baik ya, dan meninggal dari dosa, walaupun dosa banyak sudah beristighfar, ya, minimal kita beristighfar kepada Allah, ya. Setelah kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, kita ingat kepada Allah, ya, apa yang dulu saya lakukan, ya, ini adalah ternyata memang yang tidak diridhoi oleh Allah. Pada saat ini saya berazam niat dalam hati saya akan berubah sikap-sikap perbuatan buruk saya untuk hidup yang lebih baik. Ketika kita pada saat itu mengingatkan hati kita untuk hijrah kembali dalam hal untuk kebaikan, dan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita itu dinyatakan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena ada tekad kita untuk berbuat baik dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya seperti itulah. Semua yang kita lakukan ini dengan janji-janji Allah akan kita dapat ikhlas. Ya. Kamai ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, kamai ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Dan siapa yang berbuat kebaikan, yang membuat kejelekan, kamai ya'mal misqala dzarratin, dia berbuat itu sebesar biji jarum, maka dia akan terima perbuatan-perbuatannya itu. Tapi kalau dia berbuat kejelekan, sama pula, ya. Artinya amal-amal ibadah kita di dunia ini, besar dan kecilnya, Allah selalu mengetahui dan akan diberikan balasan-balasan bagi seluruh hamba-hambanya. Nah, di antaranya itu, ya. Maka karena itu, marilah bersama-sama kita untuk jadikan kehidupan di dunia ini jangan dibawa susah, tapi kita bawa senang, ya. Jangan susah, jangan ibadah hanya di dalam masjid ini realitas kepada yang tinggal di kota di lama sendirian itu juga, ya. Minta tiga atau orang yang bisa kita diam aja, ya. Tetap kita mencari kesenangan.
hidup kita ini harus dibawa senang. Ya. Hidup kita harus dibawa senang. Makanya itu jangan di rumah mulu gitu ya. Ya, dapur dalam, luaran, depan dapur dalam, gitu ya. Ibu gitu ya. Depan dalam dapur, depan dalam dapur. Punya suaminya ada kasihan gitu ibu-ibu aja sekali-kali refreshing kemana ke puncak ya, ke tempat-tempat hiburan biar gak jenuh otaknya kayak gitu. Istri saya camping muda-muda saya akhirnya tadi nggak mau jadi perempuan ikut muda itu apa ternyata saya amati enak juga hidup di rumah sumpah punya anak 2 atau 3 berantem mulu. Nah aku mintanya ini makanya beda-beda akan beda-beda ya. Yang maunya misalnya sayur-sayur ini mintanya sayur terong bingung akan dimakan sekarang dia mau karena mau pesen dia di ya terus ibu-ibu kita. Nah itu kan akhirnya ukur kita itu ya nggak akur kita. Nah oleh karena itu ini bagian daripada kita mencari kehidupan yang memang itu supaya kita tidak jenuh ya mungkin tidak sekali-kali ya. Kalau anak muda masih hari ya mungkin di sini ada juga kita yang punya istri ataupun yang punya suami ya sekali-kali jangan kita dapur depan kamar dapur depan kamar ya. Ini kata Sayyidina Ali almarhum itu ya minimal seminggu sekali katakan sebulan sekali, minimal sebulan sekali istri kita ajak berenang. Kalau perlu kita berenang begitu lah, senang-senang kan jenuh pusing tiap hari di dapur anak kami lupa asli senang-senang ya. Itu tadi saya bilang saya juga ternyata saya senang di luar ya dengan di alam di mana gitu ya. Karena almarhum itu kalau setiap tahun kali ini istilah ya 2 hari 3 hari walaupun ada kunjungan open house di rumahnya di stop 3 hari ini saya mau pergi senang-senang dulu karena habis melaksanakan ibadah puasa saya senang-senang untuk mencari ridho Allah tadabbur alam itu mas jangan didapur lagi kalau dapat punya beras kalau agak baik ya benar-benar ini mah ya ajak ini ada satu lahir naik kereta nonton dulu di bioskop ajak anak belanja nonton. Nah itu ya jadikan kehidupan kita ini minimal kita jangan terlalu pusing dengan kehidupan akhirat tapi dunia tapi kita bawa kehidupan dunia ini untuk bekal akhirat kita. Nah, jadikan amal-amalan kita ini sebagai aset kita. Ya, ini aset-aset kita, ya, aset bekal kita nanti di akhirat. Ya, kita makanya jangan merasa kita yaitu capek. Ya, karena manusia diciptakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi sebelum kita ada lelah. Ya, kita diciptakan lelah. Kalau lelah mati, itu kan mati lebih lelah. Ternyata orang bodoh aja udah gitu. Udah kalau mau capek nanti aja ya nanti lebih lagi ya. Kalau setengah amat lelah itu mungkin kalau mereka ya apa emang di dunia ngapa-ngapain sholat kagak puasa kagak minum ayo ya minum apa minum kebaikan biar kebaikan ya. Jadi itu kita jadikan aset seperti ya. Jangan dianggap para jamaah yang ada di sini hidupnya kita ini tidak menilai atau tidak mendapatkan nilai pahala yang diberikan. Insya Allah surga menunggu kita sekalian. Di samping itu pula di mana orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia ini akan merasa bangga sekali ya. Simpulannya lagi berpikir bersahabat itu orang tuanya yang sedang ada di kuburan, maaf ya misalnya kalau keadaan ribuh, repot dengan pertanyaan malaikat. Pertanyaannya bukan pertanyaan lagi, tapi malaikat sambil megang linggis. Nah, bahaya. Ketika anak-anak yang ada di dunia ini duduk bersama-sama ini, maka orang tua
itu sedang dibuka adilan yang teramat besar. Ya. Ini kan hidup banget terus ya kita pulang dari sini sholat lagi. Orang tua nggak ada bisa terus saja menerima kebaikan kita. Kita bertambah baik pula hidup kita. Makanya tidak ada ruginya orang yang duduk seperti ini walaupun tidak ngapa-ngapain. Ini kan yang ngapain ngomong kagak, dikasih kue kagak, paling dengar selawat dari makian begini ngomong aja. Tapi Allah kagak, waduh, satu kalimat sampai saya tadi berapa kalimat tuh, satu alif duduk saya 10 kebaikan, ini juga kebaikannya 10 dapat. Bisa lebih nanti kalau ikhlasnya banyak. Benar. Saya kemarin coba kepada anak Sanawiyan, baca alif lam mim, 1 alif mim alif lam mim, 30 kebaikan. Kamu jangan banyak-banyak 30 menyebut kebaikan. Suruh kali dari 1, 10 berarti. Sebutkan 10 kebaikan ada enter. Ya. Pertama kebaikan saya bakti kepada orang tua. Kedua adalah puasa. Ketiga sholat. Keempat zakat. Kelima yang disebutin dulu belajar. Sampai 7 bingung apa lagi juga. Apa lagi kebaikan? Kalian bersama kalau sudah 30 kebaikan yang kemudian akan dikejar. Tapi Allah mau terus beribu-ribu bahkan ratusan kali lipat kebaikan itu diberikan. Buat siapa? Buat orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan ibadah seperti ini. Terus istiqomah jangan karena sesuatu ya. Nah, duduknya kita ini bernilai pahala, bernilai ibadah, dan bernilai yaitu ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takola liya ta'allama kubra wa ya. Barang siapa yang niat saja, saya juga katakan ya, yang niat saja untuk melangkahkan kedua kakinya yaitu ke majlis ilmu ya, maka sebelum dia melangkahkan kedua kakinya itu pahalanya sudah berguguran. Dosa-dosanya sudah berguguran. Kalau berguguran, bentar ya. Gugur maka berguguran tuh dosa-dosanya. Allah ampuni ya. Kita tadi tuh belum dapat tadi ya, belum habis asar ya, dasar dan nanti dan malam minum kalau dia ya, tiba-tiba sakit, berarti ampuni tuh ya, udah niat, apalagi melangkahkan kakinya dari sana selangkah, 2 langkah, 3 langkah sampai 1000 langkah, 1 langkah dibalas dengan 10 kebaikan, lalu 1000 atau misalnya itu, nanti kita kebaikan itu banyak amalnya ya. Nanti inilah bagian-bagian kita selaku umat Islam selalu kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, harapan saya terus bersama-sama jangan bosan-bosan ya kita untuk menggali ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Mau ngerti, mau kagak, pokoknya hadir. Allah catat baik-baikan kita. Kita ngomong kayak gitu. Ya, bahkan ada mengatakan kita datangnya majlis ke majlis ilmu, datang terus sendirian dekat pintu sambil ada orang. Kayak itu kebaikan. 2000 kebaikan. Direm aja. Pas ditanya tadi apa? Apa ya gitu. Tadi kayaknya udah cepet nerangin 3 apa tentang rukun apa? Rukun iman ada ya? Ada 6, baru dapat 2 tidur. Ditanya, berapa itu rukun iman? Ada 2. Lalu tidur, baru dapat 2 tidur. Ditanya temannya, ada tahu ya. Sehingga yang tahu mah sampai tuntas itu dapatnya berapa? 6, yang nggak tahu bilangnya 2. Akhirnya dia berantem berdua-dua. Kenapa? Karena memang nantinya gider ya, tidur. Jadi kerja-kerjaan sambil tidur. Apa dapat tahap? Nah, kita tidur di rumah, jadi ngorok ada apa-apa. Karena pada saat itulah Allah memberikan yaitu hadiah berupa amal-amal yang baik dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti disampaikan lagi oleh guru kita Habib ya,
beliau lagi siap-siap ya, tenang aja. Bagian saya pakai saya ada gitu. Mudah-mudahan Habib kami ini menyampaikan sedikit tausiahnya bagi kalian biar bertanya aja ya. Banyak ya pengalaman kasihan sampai setengah 12 lewat 20 kan ya, setengah 12 lewat 20 dan gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini walaupun tidak memenuhi sasarannya, intinya saya sayang kepada seluruh jamaah agar terus ya kita istiqomah dalam majlis-majlis seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin hadirat sekalian, demikianlah tadi tausiah yang disampaikan oleh Guru kita Mukarram Ustaz Tamsi, yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan akan menumbuhkan mahabbah kita kepada Allah untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit sebelum kita membaca doa Maulid Hadiah Mulani yang insyaallah nanti akan dibacakan oleh guru kita Al-Habib Fahmi bin Ahmad Al-Qas, saya ingin membacakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di dalam kitab Syarah Nasaihul Ibad karangan daripada Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Badani, yang juga tadi guru kita menukil daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha." Akan datang suatu zaman kepada umatku yang pada zaman itu mereka lari dari ulama dan fuqaha. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan 3 macam bala kepada mereka. Yang pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah akan mengambil keberkahan kepada mereka atas usaha mereka. Allah akan mengangkat keberkahan pada usaha mereka. Kita lihat, kita cermati baik-baik di zaman sekarang. Berapa banyak perusahaan-perusahaan yang bubar, yang tutup, yang bangkrut. Berapa banyak saudara-saudara kita mengalami PHK karena adanya pengurangan atau bahkan ditutupnya usahanya. Dan bisa jadi ini karena lantaran kita lari daripada ulama, kita menjauh daripada ulama. Artinya kita nggak mau duduk bersama dengan ulama, sebagaimana yang kita lakukan di malam hari ini. Yang kedua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan menjadikan penguasa yang zalim atas mereka. Antum cermatin sendiri dah, bagaimana ini zaman diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para penguasa. Tidak sedikit yang mereka berbuat zalim kepada rakyatnya, kepada orang-orang yang membela kebenaran, menegakkan keadilan. Bisa jadi ini karena lantaran kita jauh daripada ulama. Dan yang terakhir, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakhrujuna minad dunya bil khairi iman. Mereka akan terangkat atau pergi atau wafat atau mati tanpa iman. Na'udzubillah min. Ini semua karena lantaran kita lari daripada ulama.
Kita menghindar daripada ulama. Kita nggak mau duduk bareng dengan ulama. Kita nggak mau bergaul dengan ulama. Kita nggak mau bertanya kepada ulama. Kita segan untuk mendengarkan kalam ulama. Ini Nabi sudah memperingatkan kita sebagai umatnya dari kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya alhamdulillah ini malam kita duduk bersama dengan ulama daripada guru-guru kita yang mereka tentunya sangat perhatian terhadap diri kita, yang dengan duduknya kita pada malam hari ini bisa menangkal daripada 3 musibah yang seyogyanya itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita menjauh daripada ulama. Sekali lagi, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk apa? Memperbaiki hati kita. Karena kita duduk di sini, wallahi summa wallah, tujuannya adalah untuk memperbaiki hati kita. Karena segala sesuatu dari perbuatan kita, ucapan kita, itu tergantung bagaimana daripada hati kita. Dan hati kita bisa menjadi baik karena lantaran kita duduk bersama dengan orang yang memang sudah memiliki hati yang baik. Hatinya telah diperbaiki karena lantaran kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Ulama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di malam hari ini bisa menambah semangat kita. Bukan diri kita aja, ajak keluarga kita, ajak teman-teman kita, ajak tetangga kita. Kalau kita bisa ngerasain imannya duduk di majlis seperti ini, maka ajak juga saudara-saudari kita yang dekat maupun yang jauh untuk dia bisa merasakan kenikmatan duduk hadirnya di majlis seperti ini. Kalau sudah demikian, bagaimana tadi guru kita menyinggung masalah banyaknya pahala yang berlipat ganda dengan hadirnya kita, dengan duduknya kita di majlis seperti ini. Bukan kita duduk, tapi kita mengajak orang duduk di sini. Sekalipun kita berhalangan karena uzur, tapi teman kita, saudara kita yang dia tetap hadir, dapat kita kebagian pahala. Nah itu, kalau kita sayang dengan saudara-saudari kita, kita cinta kepada mereka karena Allah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajak mereka. Dan jangan tengek, mohon maaf, karena lantaran hujan, males. Baru hujan air, belum hujan batu, apalagi hujan api. Kalau saya sih nggak jauh-jauh dah, kita nyari contoh. Guru besar kita almarhum Habibana Munzir bin Fuad Al-Musawa, bagaimana gambaran semangat beliau untuk tetap duduk di majlis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau itu terbaring di rumah sakit, di atas pembaringan tempat tidurnya dalam keadaan diinfus, kalau beliau sadar di saat itu adalah jadwal majlis, maka beliau segera minta untuk keluar. Gak bisa Habib gak bisa diri, karena baru saja dilakukan penyuntikan. Kalau diri Habib bisa jatuh karena lantaran gak kuat. Kalau gitu saya bawa ini kasur. Oh gak bisa Habib, ini kasur punya inventaris
Coba. Mau hujan, bagaimana rupanya hujan tuh, ya, tetap beliau hadir di majlis. Makanya nggak heran, ya, beliau menjadi orang besar, dai ilallah, orang yang banyak menjadi acuan, motivasi untuk bisa membangkitkan semangat dakwah, membantu dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah itu, bagaimana dengan kita? Pada rumah nggak jauh dari sini, ya, cuma dipisahin sama jalan Margonda doang. Kalau hujan kritik begini, ya, pakai motor paling tinggal basah doang. Ya. Oh saya nggak bisa mati, karena kalau saya kena hujan dikit, belok. Saya sumpahin mati, bukan mati terpisah jasad dengan nyawanya, bukan. Mati hawa nafsunya yang menggiring dia kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak, bukan nafsu yang lainnya, bukan. Ya, kalau nafsu yang lain enggak kawin dia. Repot dah. Ya. Nah, jadi ini menjadi pelajaran buat kita. Ya, bahwa hadirnya kita di majelis seperti ini, duduk bersama dengan ulama, enggak sia-sia. Ya, enggak sia-sia. Ente mendapatkan keberkahan, hadir di majlis, duduk bersama dengan ulama. Ente mau terhindar daripada segala sesuatu kezaliman, siapapun mereka, hadir duduk bersama dengan ulama. Ente mau mati, mau wafat dalam keadaan beriman kepada Allah, menyebut di akhir kalam antum la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka hadir di majlisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semangatkan diri kita untuk hadir di majlis. Ya. Ini zaman udah Masya Allah. Ya. Allah uji kita dengan segala macam situasi dan kondisi. Kalau kita nggak ada pegangan, nggak membenteni diri kita bisa terpental daripada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita lari daripada ulama, mereka akan mati wafat tanpa iman. Nauzubillah min dzalik. Siapa yang mau mati dalam keadaan tanpa beriman? Nggak ada. Tapi kalau memang nggak mau, terus gimana? Kalau kita ngandelin, mohon maaf, kita mau ngandelin amal ibadah kita, sholat kita, ibadah apa namanya puasa kita, sedekah kita, wallahi masih ada cacat di dalamnya. Ya, tidak sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dengan duduknya kita di majlis seperti ini, insya Allah. Ya, tadi sudah dikabarin, ya, bagaimana daripada keberkahan kita duduk di majlis, ya, seperti ini. Oleh karenanya, ayo, ya, ajak saudara-saudara kita, ingatin teman-teman kita, tetangga kita, ya, untuk hadir. Kita mau di hari besok kita ajak lagi. Nggak mau juga ajak lagi terus. Kalau dia sampai nggak bosan diajak, tapi juga nggak bosan untuk menolak, kita juga jangan bosan untuk mengajak. Ya, sampai tuh setan capek sendiri. Gue capek, namanya goda dia nih supaya nolak, gue capek kata setan. Ya, ini gigi banget nih orang. Nah, itu jangan kita ketemu capek, males gue ngajak dia. Kenapa? Nggak mau mulu, jangan begitu. Ya, jangan terus. Ya, kalau setan aja ini nggak capek, kita jangan kalah. Ya, jangan kalah dengan setan. Ya, demikian hadirin sekalian. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ya akan menambah daripada apa yang tadi telah disempurnakan oleh guru kita Bapak Ustaz Sanusi, dan tentunya akan menambah semangat kita untuk selalu hadir di majlis taklim, majlis zikir, majlis salawat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, saya mohon keikhlasannya kita bacakan suratul Fatihah bagi mereka yang sakit, diantaranya Nur Hasanah binti Haji Marzuki, kemudian adik Zuliana binti Haji Amjani, Ustaz Jamali,
ya, tadi guru kita hadir sebenarnya, ya, sudah sempat duduk di belakang, tapi tiba-tiba badannya panas katanya, ya. Kemudian Ananda Siti Khadijah Al-Faqirah, Muhammad Ridha Ramadan, dan juga Habib guru kita Habib Muhammad Syahab, ya. Dan juga tadi guru kita Habib Fahmi pun mengatakan dia nggak bisa menggantikan Habib Muhammad karena lantaran beliau sakit tenggorokan, ya. Kita doakan mudah-mudahan seluruh daripada jamaah kita, saudara-saudari kita, orang tua kita, guru-guru kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah Allah angkat penyakitnya dan Allah gantikan dalam keadaan sehat walafiat yang lebih sempurna dan diberikan dengan kekuatan dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga bagi yang wafat, ya, ini orang tua kita yang almarhum Bapak Asri bin Jani yang baru saja wafat tadi pagi, ya. Kemudian Ibu Yusnia binti Ibrahim dan juga Ahmad Fauzi bin Haji Komar. Mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Allah terima segala amal ibadahnya, Allah hapus segala dosa dan kesalahannya, Allah jadikan surga tempat kembalinya, berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tayyibul tahiyyul asyana. Allahumma la ta'lam ma yusawiru bina wa yakunu tamana. La ilaha illa anta sirrika ta'ala wa lisa rabbina wa hadana. Sayyidina bil mawaddatiha wa min ta'ali fabrina wa tayyana. Bidwa ila ilahina mutawassilina biman ilayhi da'ana. وَمَالِهِ وَحَبِيبِهِ وَصَفِيهِ لِوُجُودِ بِالْإِلَهِ وَحَبَانَا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى ربنا عجيب دعوانا. أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أسرع من الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا بنهج طه المصطفى. ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضلك ثبت أحمد في بهجة عين رضا ترعانا. واربط به بكل حال حبلنا وربا المودة ومن موالنا. والمحسنين ونجر رجانا وللركوب وطالبا أوصانا. الحاضرين وسير في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا. ولا ترجونا فارحم سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في رضا الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا. واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واغفر لنا الحاجات واسع ختمنا. عند الممات واصلحا ركبانا. يا ربي اجمعنا واحباب لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا. يا ربي اجمعنا واحباب لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا. يا ربي اجمعنا واحباب لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا. بالمصطفى صل عليه وآل ما حركت له صفا بصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. سر الفاتحة. Alhamdulillah.
الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم بارك الفاتحه وسر الفاتحه وتسليما مثل على سوره الفاتحه يا فاتحه من اشهر ومن الكتاب والجبر بدايه لا الله بدايه الله الرحمن بدايه الله الرحيم اللهم زدنا في الاحكام بسوره محمد صلى الله عليه وسلم بما شئت وكيف شئت بخير وعافيه انك لا تشرك به اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مليئا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفانا يرزق ولا علما وصلى اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله